penjahat super menjadi bagian dari budaya populer. Ia muncul dalam film James Bond atau komik Superman. Tampaknya, semua rencana mereka untuk mengintimidasi, memperbudak, dan menghancurkan dunia terlihat sangat mustahil. Namun, itu nyata ada di dunia yang kita huni sekarang. Berikut 10 proyek super jahat yang dilansir dari bulgarianmilitary.com. Ke-10, rencana pasar tembaga global. Rencana untuk menguasai pasar tembaga global muncul di benak pedagang Jepang Yasuo Hamanaka pada 1980-an. Berkat intrik bursa, dia berhasil mendongkrak harga tembaga dan menghancurkan sekitar 5% perdagangan tembaga dunia. Ia juga memasukkan tanda tangan pedagang lain. Namun, ia gagal mencapai kendali global dan beberapa tahun kemudian, ia dipenjara karena kasus penipuan. Ke-9, organisasi mantan anggota SS. Penyabut Jerman Otto Skorzeny dikenal karena mengorganisasi sejumlah organisasi semi bawah tanah setelah runtuhnya Reich ketiga, yang dapat dikatakan jahat. Salah satunya dimaksudkan untuk rehabilitasi mantan anggota SS. Yang lain, guna penyatuan neofasis di bawah panji perang melawan komunisme. Organisasi dari film Bone Spectre terinspirasi dari kasus ini. Ke-8, Anthrax. Ada teori, selama Perang Dunia II, Winston Churchill berencana menjatuhkan senjata biologis yang mengerikan di kota-kota Jerman. Bacillus anthrax atau familiar dengan sebutan anthrax. Perang berakhir sebelum terungkap apakah rencana ini nyata atau tidak. Ke-7, Proyek Azorian. Proyek Azorian adalah operasi rahasia CIA berskala besar untuk mengangkat kapal selam Soviet K-129 yang tenggelam dari dasar laut, yang dilakukan pada 1974. Tujuan dari operasi tersebut adalah untuk mendapatkan akses ke rudal balistik dan teknologi militer. Operasi itu hanya meraih kesuksesan sebagian. Ke-6, Proyek Excalibur. Proyek Excalibur dikembangkan di Amerika Serikat selama Perang Dingin. Adanya asumsi penggunaan laser yang kuat, didukung oleh energi atom, untuk menghancurkan rudal balistik Soviet. Senjata itu terbukti sangat tidak stabil, dan ledakannya bisa memakan banyak korban. Proyek tersebut dibatalkan pada 1982. Ke-5, senjata super Saddam Hussein. Pada akhir Perang Iran-Irak pada 1988, Saddam Hussein mendapatkan ide untuk membuat senjata super. Untuk melakukan ini, dia menyewa insinyur Kanada Gerald Bull yang memberikan cetak biru untuk proyek Babylon, sebuah meriam yang mampu menembak ribuan kilometer dan bahkan meluncurkan satelit ke orbit. 2 tahun kemudian, Bull terbunuh dan proyek tersebut runtuh. Ke-4, Proyek Misteri. Proyek Misteri untuk membuat satelit mata-mata yang sama sekali tidak terlihat dikembangkan oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Tetapi, sebagai hasilnya proyek itu ditutup pada 2007. Ternyata, bahkan astronom amatir pun dapat mendeteksi satelit yang secara teoritis tidak terlihat. Ketiga, balon api. Balon api awalnya dibuat oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua dan merupakan balon yang membawa bom dengan daya ledak tinggi. Amerika Serikat tertarik dengan proyek tersebut dan kemudian mengembangkan balon raksasa E-77 yang membawa agen biologi. Tujuannya untuk menghancurkan tanaman di Uni Soviet dan China. Program tersebut dihentikan pada 1962. Kedua, virus komputer NSA. Pada 2012, dokumen yang dirilis oleh Edward Snowden menunjukkan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat sengaja menyebarkan virus komputer untuk mencuri informasi dan memperluas pengaruh digital. Ke-1, Sistem Perdagangan Nuklir Abdul Qadir Khan. Sistem perdagangan bahan nuklir bawah tanah dan cetak biru untuk pembuatan senjata berasal dari tangan ringan ilmuwan Pakistan Abdul Qadir Khan.
Setelah mengenal teknologi pembuatan senjata nuklir di sebuah laboratorium di Amsterdam, Khan mendirikan jaringannya dan berhasil memimpinnya selama 30 tahun hingga ditangkap pada 2004. Dan pada saat yang sama, secara resmi mengepalai program nuklir Pakistan. Ada alasan lain mengapa proyek ini menjadi yang pertama. Jika Abdul Qadir Khan tidak mengembangkan jaringannya dengan sempurna, Korea Utara tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir. Nah, itu dia 10 proyek super jahat di dunia. Kira-kira bakal seperti apa ya jika semua terrealisasi?